pagi anak didik kami sekalian, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran daring kita, mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan membahas soal yang diujikan pada ujian PTS minggu yang lalu. Nah, kita lihat soal yang pertama, jika 1 meter dikonversikan ke kilometer, maka hasilnya adalah. Maka untuk menyelesaikan ini, kita lihat mengenai konversi, ya, tangga konversi panjang. Maka kita lihat dari meter ke kilometer, ini dia. Naik 3 tangga ya, 1, 2, 3 tangga, berarti dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 ya, karena naik dia dibagi 10 ya, naik 3 tangga berarti dibagi 1000 ya, tadi 3 tangga, sehingga 1 meter sama dengan 1 per 1000 km 0,01. Ini dia bagian, jawabannya adalah bagian A. Kemudian nomor 2, sebanyak 5000 liter bensin dalam tangki jika dinyatakan dalam satuan meter kubik, maka hasilnya adalah, ya, kita kembali dia ke konversi atau tangga konversi volume. Ya, kita lihat. Jadi liter, ini liter itu sama dengan desimeter kubik, ini berarti dari sini dia. Desimeter kubik ke meter kubik, berarti naik 1 tangga dibagi 1000 ya. Naik 1 tangga dia dibagi 1000, ini dia. Sehingga ini dia 5000 liter dibagi 1000 hasilnya adalah 5 liter. Ini dia bagian B. Kemudian berikut ini yang termasuk ke dalam Kingdom Monera. Ini dia. Jadi yang termasuk ke dalam Kingdom Monera adalah bakteri dan ganggang biru. Yang bukan contoh iritabilitas, kita lihat dulu ini. Iritabilitas adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Jadi kalau kita lihat yang pertama, ini dia. Ya, putri malu, ya. Daunnya menutup karena ada rangsangan, ini dia. Ya, bunga, dia menghadap ke sinar matahari, ini dia. Ya, tumbuhan yang menghadap ke sinar matahari juga menanggapi rangsangan, ini juga dia tumbuh ke arah datangnya cahaya. Ya, termasuk contoh iritabilitas yang bukan adalah yang ini dia. Kemudian manusia mengeluarkan air dan mineral berupa keringat melalui alat ekskresi berikut ini. Ini semua adalah alat ekskresi atau alat pengeluaran ya. Jadi kalau manusia mengeluarkan air dan mineral berarti dari kulit ya, ini dia. Ini dia jawabannya. Kemudian berikut yang merupakan cara perkembangbiakan makhluk hidup secara tak kawin ya. Tidak kawin. Ya, berarti secara vegetatif ya. Vegetatif ini generatif kawin, seksual juga kawin, reproduksi tidak termasuk ke dalam cara perkembangbiakan, berarti jawabannya adalah ini A, vegetatif. Yang bukan contoh adaptasi makhluk hidup. Ya, kita lihat. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungannya yang panas. Ya, itu jawaban yang benar. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Ya, jawaban yang benar juga. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk meningkatkan. Ini dia. Jadi pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau supaya penguapannya berkurang atau untuk mengurangi penguapan. Berarti ini dia jawabannya yang salah. Jadi ini kan yang bukan mencari yang salah kita. Ya. Ini dia. Pada cuaca yang dingin, kucing akan tidur dengan menggulungkan badannya. Ini jawaban yang benar. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup yang tidak tepat adalah, ya, kita perhatikan. Ini untuk perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Kita lihat yang pertama, A. Makhluk hidup mempunyai bentuk dan ukuran tertentu, sedangkan benda tak hidup tidak. Ya. Kemudian makhluk hidup terdiri atas sel-sel, sedangkan benda tak hidup terdiri atas unsur pokok penyusunnya. Kemudian makhluk hidup dapat memberikan reaksi terhadap adanya perubahan di sekitarnya. Ya, itu tadi iritabilitas. Kemudian sedangkan benda tak hidup hanya dapat memberikan reaksi terhadap gesekan. Ini juga, ini salah ya. Karena benda tak hidup tidak dapat memberikan reaksi terhadap
apapun walaupun dia hanya gesekan, ya. Sudah jelas ini jawabannya adalah bagian C. Kemudian nomor 9, diketahui kunci dikotomi yang ada di sini. Kita sudah pernah mempelajari ini tentang kunci dikotomi. Maka untuk kelabang atau lipan, ya, untuk kelabang atau lipan berarti kita lihat tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Ya, kita pilihlah dia 1B, ya, karena tubuh lipan tidak terbagi atas kepala, dada, dan perut. Kemudian nomor 2, tubuh terbagi menjadi kepala, dada bersatu dengan perut. Kemudian 2B, tubuh terbagi menjadi kepala dan badan yang beruas-ruas. Ya, lipan atau kelabang itu adalah memiliki badan yang beruas-ruas, berarti 2B. Kemudian pada kepala dada terdapat 4 pasang kaki, pada kepala dada terdapat 5 pasang kaki. Tidak ya, kalau lipan itu banyak kakinya, ya. Kita lihat nomor 4. A, badan pipi beruas-ruas, kemudian tiap ruas terdapat 1 pasang kaki, kemudian badan gilik beruas-ruas, kemudian tiap ruas terdapat 2 pasang kaki. Ya, kita untuk kelabang atau lipan ini adalah 4A, sehingga jawabannya adalah ini dia. D, 1B, 2B, dan 4A. Nah, kita lihat untuk pemberian tata nama ganda diatur dalam kode internasional yang disebut dengan, ini sudah kita pelajari hari itu, jawabannya adalah binomial nomenklatur. Kemudian badan atau bagian mikroskop yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa objektif adalah okuler. Ini jawabannya ya untuk soal nomor 11, okuler, ya. Kemudian sistem klasifikasi yang dikembangkan pertama sekali oleh ilmuwan adalah sistem 2 kingdom, yaitu kingdom tumbuhan atau plantae dan hewan animalia. Itu yang pertama sekali ya, jawabannya adalah sistem 2 kingdom. Kemudian ini dia, terdapat ciri-ciri tumbuhan. Yang diminta di sini adalah yang merupakan ciri tumbuhan biji berkeping 2, ya. Tumbuhan biji berkeping 2. Kita lihat akar serabut, ya, tulang daun sejajar, bakal biji terlindung dalam daun buah, kemudian daun tersebar berhadapan, kemudian bagian bunga berjumlah kelipatan 2, 4, dan 5. Maka yang paling tepat di sini adalah ini dia, nomor 4 dan nomor 5. Ini dia. Jawabannya adalah bagian D. Ya, nah kita lanjutkan nomor 14. Ya. Yang merupakan contoh hewan vertebrata. Ya, ini ada cumi, ada bintang laut, ada kepiting, ada penyu. Berarti yang merupakan contoh hewan vertebrata adalah ini dia, ya, penyu, ini dia. Ini yang 3 ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang atau termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata. Kemudian kita lihat nomor 15, ya. Suatu materi yang memiliki tingkat kerapatan antar partikel sangat rapat dan susunannya teratur adalah, nah kita lihat ini, sudah pernah kita pelajari ya nak ya. Maka jawabannya adalah yang padat, ini dia padat, berarti jawabannya adalah ini, cat padat, ya. Nah kita lihat nomor 16, ini adalah menghitung volume benda tidak teratur. Nah, kita lihat ini volume benda, ya. Dari gelas ukur kita perhatikan ada 2 gelas ukur, maka volume benda itu adalah 75 ml dikurang 50 ml, ya. Kemudian hasilnya adalah 25 ml. Karena di jawaban semua dalam satuan liter, maka harus kita ubah ke liter. Jadi hasilnya 25/1000, kemudian 0,025 liter. Jawabannya adalah ini, bagian A. Nah, soal berikutnya, meniskus cekung terjadi karena, ini dia meniskus ya, kita sudah mempelajari tentang kohesi dan adhesi, itu berasal dari sana dia, maka muncul nanti meniskus, ada meniskus cekung, ada meniskus cembung. Maka yang ditanya adalah meniskus cekung, itu jawabannya adalah bagian A. Ya, adhesi antara air dan wadah lebih besar daripada kohesi antara partikel air. Nah, kita lihat nomor 18. Berikut ini yang bukan contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini dia. Jawabannya adalah naiknya
permukaan air laut ketika pasang itu bukan contoh peristiwa kapilaritas. Kemudian nomor 19 ya. Sebuah truk mengangkut pasir sebanyak 8 meter kubik jika massa jenis pasir tersebut 3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, maka massa pasir di dalam truk adalah, nah kita lihat dulu rumus ini. Ini ya. Ya, Rho sama dengan M per V, kemudian V sama dengan M per Rho ini ya. Ini Rho, kemudian M sama dengan Rho dikali V. Berarti ini kita pakai rumusnya. Karena diminta adalah massa. Nah, kita buat M sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik kali 8 meter kubik. Ini sama dengan 24.000 kg. Ini dia jawabannya. Nah, kita lihat soal nomor 20. Perhatikan data hasil percobaan warna kertas lakmus dalam 5 larutan berikut. Maka berdasarkan data tersebut, larutan yang bersifat asam. Kita ingat kembali ya, untuk asam maka lakmus akan berwarna merah. Artinya yang merah tetap merah, kemudian yang biru menjadi merah. Maka kita lihat yang ini dia merah, yang merah semua. Ini berarti dia yang bagian A, kemudian bagian E. Ini dia jawabannya. Kemudian nomor 21, perhatikan beberapa zat berikut, ada NO2, kemudian CO, kemudian O2, kemudian N2. Zat yang tergolong ke dalam molekul unsur. Untuk molekul unsur, molekul yang sejenis sama, ya. Berarti ini dia yang sama, ini dia O2 dan N2. Ya, jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, kita lihat soal nomor 22. Di sini kita disuruh untuk mengubah dari satuan gram per centimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik. Nah, kita buat seperti ini, ya. Dari gram ke kilogram, ya, dibagi 1000. Dari sentimeter kubik ke meter kubik dibagi 1 juta. Ya, kita masukkan angka-angkanya seperti ini, maka hasilnya adalah ini dia. Ya. 7,3 dikali 10 pangkat 2. Kemudian nomor 23, lambang unsur tembaga. Tembaga ya, cuprum ya, Cu. Besi ferrum, Fe. Zinc itu Seng, Zn. Berarti Cu, Fe, kemudian Zn. Ini dia lambang unsur dari tembaga, besi dan zinc atau Seng. Nah, kita lihat nomor 24, dilakukan pengukuran volume benda yang berbentuk tabung. Ya, jika jari-jari tabung sebesar 0,20 meter dan tinggi tabung sebesar 100 cm, maka volume tabung tersebut adalah, ya, berarti kita cari dulu rumus volume tabung. Ya, V sama dengan VR kuadrat dikali T. Nah, kita masukkan angkanya. 3,14 dikali 0,2 meter ini dia jari-jari ya. Dikali 1 meter. 1 meter itu dari sini dia 100 cm. Kita ubah menjadi meter. Nah, hasilnya adalah ini dia bagian A, 0,1256 meter kubik. Kemudian nomor 25, diameter luar sebuah pipa besi sebesar 4,5 inci. Ya, jika dinyatakan dalam satuan cm, ya, maka kita buat seperti ini. 1 inci itu adalah 2,54 cm. Maka 4,5 inci itu sama dengan 4,5 dikali 2,54 sama dengan 11,43 cm. Nah, demikian pertemuan daring kita hari ini. Ya, kita hanya membahas soal yang saya buat di ujian PTS kita. Ya, terima kasih, salam sehat.